Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bungku Timur, yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru SMP Negeri 3, SMP Negeri 1 Bungku Timur yang hadir pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kegiatan kita pada hari ini yaitu pengimpasan budaya positif dalam hal program guru penggerak di SMP Negeri 1 Bungku Timur yang disampaikan oleh wakil atau guru penggerak kita Ibu Huzaimah SPD. Adapun susunan acara yang akan kita jelang pada kegiatan pengimpasan kali ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan kepala sekolah, kelima berbagi pemahaman tentang materi atau modul budaya positif, dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya kesimpulan dan refleksi dan penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muslimin SPD kepada beliau. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Saya berdoa sesuai dengan syariat Islam, yang lainnya silakan menyesuaikan diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa biyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'in 'alaina fi sadratil maut wa najata minan nar wa afwan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Amin. Demikian pembacaan doa. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Bungku Timur. Dengan hormat kami sebutkan nama beliau, Bapak Naris SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selaku umat yang beragama, tentunya tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepadanya atas izin juanya lah, serta hidayah-hidayah yang diberikan kepada kita, termasuk kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan program guru penggerak oleh salah satu teman guru kita, Ibu Huzaimah, yaitu pengimbasan konsep budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tak lupa pula kita menyampaikan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, kita sebagai pengikutnya istiqamah, tetap setia mengikuti ajaran beliau, dan insya Allah di akhir zaman kita akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan oleh salah satu teman kita, dan menurut saya kegiatan ini sangatlah penting dan dapat membantu juga mungkin salah satu program di sekolah kita, utamanya budaya positif yang selama ini mungkin kita boleh dibilang agak kita tidak terlalu perhatikan, tetapi dengan adanya konsep sekolah penggerak ini, ini kembali kita lakukan. Sudah dimulai mungkin di satu kelas dan akan diimbaskan, harapan saya terimbas kepada seluruh kelas. Berarti kalau seluruh kelas utamanya dapat terimbas kepada kita semua, utamanya guru yang ada di sini, sehingga nanti budaya positif ini bisa berlaku di sekolah kita secara keseluruhan, agar dapat kita bangkit kembali sebagaimana selama ini, bukan cuma skala kita di sekolah, kabupaten, bahkan nasional. Sudah banyak yang memikirkan ini, bahwa kita budaya positif yang ada dulu-dulu ini sudah mulai terkuras, sudah mulai turun. Oleh karena itu, harapan saya sebagai pimpinan di sekolah ini, mari kita ikuti program ini, mari kita lakukan program ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, sehingga apa yang menjadi program ini namanya saja programnya guru penggerak, tetapi ini sebenarnya program nasional, di mana budaya positif ini memang sudah diwanti-wanti kita ada penurunan. Oleh karena itu, sekali lagi harapan saya, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Huzaimah ini, nanti kita ikuti dengan baik, dan bukan cuma sebatas kita ikuti, tetapi kita mampu mengimplementasikan di dalam kegiatan kita, khususnya di sekolah ini. Lebih baik lagi mungkin sampai di luar sekolah, karena kita ini sebagai guru tentunya
bukan cuma bertanggung jawab pendidikan di dalam sekolah ini, tetapi di luar, di lingkungan masyarakat kita juga sebagai guru menjadi panutan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi harapan saya mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian apa yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan sambutan terkait dengan kegiatan hari ini. Acara selanjutnya tentang berbagi pengalaman terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu narasumber kita, narasumber utama yaitu Ibu Huzaimah SPD. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Oke, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur diberi izin dan kesempatan untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang saya tahu Bapak Ibu banyak di antaranya adalah orang tua dan juga guru saya. Dan saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi pemahaman saya yang saya telah peroleh di program Guru Penggerak, dan juga berbagi pengalaman yang telah saya implementasikan di kelas. Tentunya harapannya nanti kita sama-sama mengimplementasikan di kelas-kelas yang lain. Oke, saya mulai. Iya, jadi pembahasan hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, kegiatan pembahasan ini tentunya memiliki tujuan, ya. Tujuannya yang pertama tadi adalah berbagi pemahaman dan pengalaman saya kepada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah untuk membangun kerjasama yang solid dan untuk menerapkan konsep kunci budaya positif di sekolah kita, ya. Tentunya nanti mungkin kita mulai dari kelas dulu. Nah, Bapak Ibu guru, budaya positif itu apa? Mungkin sudah sering kita dengar kata budaya dan positif. Nah, ternyata budaya positif itu merupakan tindakan atau perilaku positif. Ya, karena Bapak Ibu perilaku itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kalau budaya positif adalah perilaku positif yang mengandung nilai kebajikan, yang terus-menerus dilakukan dan pada akhirnya membudaya dan menjadi bagian dari dalam dirinya kita. Jadi dia dari dalam diri internal, ya, bukan eksternal, bukan karena orang lain, tapi karena memang sudah kita yakini berasal dari dalam dirinya kita. Dan ini Bapak Ibu kita tahu bersama bukan hal yang mudah untuk membudayakan sesuatu. Tidak kita rencanakan hari ini dalam waktu singkat akan terlaksana dengan baik. Tentunya perlu kerjasama, perlu tim yang solid, ya, komitmen untuk bisa mewujudkan. Ini ada gambar-gambar contoh budaya positif, ya, seperti ini ada yang jabat tangan dengan guru, ada yang membersihkan lingkungan sekolah, yang memakai masker, mematuhi protokol kesehatan dan juga pakaiannya rapi. Tentunya ini tidak mudah, harus ada motivasi dari dalam diri siswa dan juga ada tuntunan dari kita guru. Untuk mewujudkan budaya positif itu sendiri Bapak Ibu, ada beberapa poin, ya, yang membentuk agar budaya positif itu tumbuh dan berkembang di diri peserta didik kita dan juga di dalam diri kita sebagai pendidik. Nah, apa saja? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi.
Inilah yang kami pelajari di modul 1.4 di kegiatan pendidikan guru penggerak ya. Dan saya berdiri di sini untuk mengimbaskannya. Saya akan sampaikan dulu bahwa yang saya terapkan di kelas itu di antara sekian banyak ini dan sudah saya masuk rancangan saya adalah keyakinan kelas ya. Jadi nanti saya lebih detail di keyakinan kelas. Namun karena sangat penting untuk kita pahami bersama tentang perubahan paradigma belajar, sehingga saya mulai pemaparan materi saya dari perubahan paradigma belajar karena ini penting bagi kita pendidik. Ya, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Di sini sudah ada tabel disajikan, ada stimulus respon melawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Kita akan lihat dan kita cek bersama selama ini kita ada di teori yang mana, stimulus respon ataukah kita sudah berada di teori kontrol. Yang pertama, di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah kita berpikiran bahwa kebutuhan kita sama? Sementara di teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Terkadang kita memiliki pandangan bahwa kebutuhan saya sama dengan orang lain, sehingga kita ingin orang lain itu sama dengan kita. Semua orang memiliki melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, itu di teori stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya ambil contoh ini ya, kalau menurut saya dan saya pribadi dulunya seperti ini ya. Saya kadang mencoba mengubah siswa untuk bisa berpandangan sama dengan saya. Padahal kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain itu untuk sama dengan kita ya. Karena setiap orang memang memiliki pandangan yang berbeda. Contoh lain, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita sebagai guru bisa mengontrol siswa? Menurut Bapak Ibu, selama kita mengajari ini, apakah kita bisa mengontrol siswa? Secara pribadi saya pengalaman bisa, tentu dengan melihat beberapa karakter dan juga kecerdasan sekunder siswa yang ada di dalam kelas dalam hal setiap kegiatan pembelajaran. Tentu tidak selamanya bahwa cara mengontrol itu akan sama, tergantung dari situasi dan kondisi meskipun orang yang sama. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ada lagi yang lain? Artinya begini, semuanya begini, maksudnya kontrol siswa ini dalam konteks satu kelas atau dalam konteks keseluruhan? Secara umum ini ya, pandangan tentang apa saja tentang dunia. Mau ambil skala kecil juga boleh, dari kelas, teori. Jadi stimulus respon itu tentang dunia ya, teori kontrol tentang dunia. Jadi ini teori yang dikemukakan oleh Gosen ya, kalau saya tidak salah. Teori kontrol, jadi saya langsung sambung ya sebentar Pak Wahyudin. Teori kontrol di sini di mana sebenarnya diharapkan setiap orang itu mampu mengontrol diri sendiri ya. Mampu mengontrol diri sendiri. Kalau stimulus respon itu kita berpandangan bahwa kita mampu mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya ketika kita melihat dan merasakan bahwa orang lain itu kita bisa kontrol, pada dasarnya karena memang orang tersebut ingin atau menerima saja untuk dikontrol. Ya. Jika dia tidak mau dikontrol, kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi ini paradigma belajar yang
semoga kita sebagai guru nanti bisa menerapkannya ya di dirinya kita, sehingga nanti terbentuk disiplin positif dan juga budaya positif. Jadi yang pertama berubah itu adalah pola pikirnya kita sebagai guru, bahwa pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol siswa sesuai maunya kita. Kita mau dia seperti ini, maka dia harus seperti ini. Karena kita memang terlahir sudah dengan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi itu beda-beda. Jika memang kita menemukan ada siswa yang bisa dikontrol, itu karena memang dia mau untuk dikontrol. Dan saya pribadi selama ini banyak menggunakan yang stimulus respon sebelum saya mengenal dunia pendidikan guru penggerak. Harapannya nanti kita bisa menggunakan pandangan-pandangan yang teori kontrol tentang dunia. Semua kalau di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang biasa kita lihat ya seperti itu sebagai guru. Padahal siswa itu yang tadinya berperilaku buruk belum tentu sebenarnya dia berniat untuk melakukannya sebagai sebuah kesalahan. Bisa saja dia belum bisa membedakan bahwa ini buruk atau baik. Sehingga apapun perilaku siswa, kita harus mampu memahami bahwa oh pasti dia berbuat begini ada tujuannya, ada alasannya. Ini terkait dengan materi yang selanjutnya ya, cara menangani hal-hal seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengontrol kita, hanya dirinya kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita guru itu sering memaksa ya. Kalau kita sudah bicara baik-baik, siswanya juga tidak bisa. Ya, kadang kita memaksa. Padahal sebenarnya kita memerlukan kolaborasi ya, kerjasama yang baik sehingga bisa ya menciptakan hal-hal baik lainnya. Model berpikir menang kalah. Ya, model berpikir menang kalah. Jadi saya ambil contoh, misalnya ada siswa berkelahi ya. Kalau kita model berpikir menang kalah ini, pasti nantinya ada pihak yang dirugikan ya. Yang tadinya salah, kita buat dia semakin merasa bersalah. Padahal dan dia akan semakin jauh dari kelompoknya, dari teman-temannya. Nah, kita harus mengubah pandangannya kita, bagaimana caranya menangani anak-anak ini sehingga sehingga nanti mereka menang-menang, baik yang berbuat salah ataupun yang berbuat benar itu sama-sama puas ya, tidak ada dendam lagi ketika keluar dari ruangan. Jadi di sini memang kedengarannya mungkin kita berpikir teori, prakteknya bagaimana, itulah PR-nya kita untuk terus melakukannya ya. Model berpikir dengan kalah. Kalau artinya dalam konteks dengan kalah berarti dengan kalah itu berarti ada sebuah kompetisi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dalam model penanganan anak. Kadang kan biasa meskipun anak itu benar, artinya iya memang dia benar, tapi mungkin tindakan yang dilakukan itu misalnya dia benar ya, konteksnya dia benar, tapi tindakan yang dia lakukan itu tidak benar, maka kebenaran itu akan menjadi salah. Begitu dalam teori ya. Kemudian saya tanya masalah paradigma ya, masalah paradigma itu belum dibahas ya. Paradigma ini kan mindset atau pola berpikir, kira-kira begini ya. Ini satunya pemahaman kita. Ya, cara berpikir. Masalah mengontrol, orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol orang lain, begitu. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan, yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Tetapi dalam sebuah teori menyatakan bahwa bisa seseorang itu mengontrol orang lain. Misalnya begini,
belajar gitu. Kan di dalam lingkungan kita ini kan ada beberapa tipe ya, tipe itu ya. Ada yang misalnya ada yang di sekolah itu sekedar hobi, yang hobi karena hobi sekolah rame dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang datang sekolah itu karena paksaan orang tua. Kau sekolah harus sekolah. Ada juga yang sekolah itu yang memang betul-betul yang memandang bahwa sekolah itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, orang yang punya mindset atau pola pikir bahwa sekolah atau belajar itu adalah sebuah kebutuhan, maka orang-orang ini yang sebenarnya bisa dikontrol. Silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Oke, jadi nanti apa yang Bapak ungkapkan dan tanyakan itu akan terkait dengan materi-materi selanjutnya setelah ini, ya. Iya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, yang paling umum sering kita lakukan selama ini adalah stimulus respon. Yang diharapkan itu adalah di mana kita ke depannya merubah paradigmanya kita, pola pikirnya kita, dan pendekatan yang kita lakukan terhadap siswa dengan menggunakan teori kontrol dunia. Ini yang diharapkan kita sebagai guru untuk memiliki pandangan seperti teori kontrol, ya, di mana kita melihat siswa bahwa tidak semua siswa itu sama, kebutuhan tiap siswa itu beda. Saya tidak bisa mengontrol siswa saya sesuai maunya saya. Dia harus seperti ini. Ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan seperti Pak Kaman sampaikan tadi. Ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Jadi saya tertarik makin lama diskusinya, tapi lewat aku jadi bagus. Ya, jadi saya tertarik di diskusi kita ini. Ini perubahan paradigma, artinya ini PR buat kita untuk membuat gebrakan-gebrakan, cara-cara yang baru supaya yang di sebelah kanan itu bisa kita laksanakan. Ya, itu sebenarnya tujuan dari perubahan paradigma itu. Jadi saya sepakat yang di sebelah kanan karena khususnya kita guru dan melatih atau mendidik siswa itu di dalam kelas itu paling sedikit itu ada selain kecerdasan primernya siswa itu ada kecerdasan sekunder. Ada orang pelajar nanti dia misalkan yang musikal main gitar dulu, ada yang cara belajarnya kinestetik bersentuhan dengan barangnya baru dia paham. Itulah yang perlu kita guru setiap guru itu pahami, karena itu terkait dengan mengontrol tadi. Ya, ada orang nanti ribut-ribut baru bisa, ada orang tidak mau ribut baru bisa paham. Ini terkait dengan strategi kita. Jadi saya sepakat dengan yang disebutkan tadi itu, karena mengontrol siswa itu bagaimana caranya. Jadi kita punya cara tersendiri supaya siswa itu jangan merasa nanti guru yang suruh mungkin seperti itu baru saya mau berubah. Jadi kita mencari cara mungkin seperti itu yang ditanyakan oleh Pak Wahid. Ini PR buat kita semua. Jadi kita yang memodelkan caranya ini. Jadi tinggal diarahkan konsepnya, paradigma seperti itu, nanti PR guru. Nah, seperti apa strategi untuk melaksanakan di lapangan untuk menjawab PR kita itu, mungkin ya nanti kita berembuk di antara kita. Mungkin saya misalkan mengajar di kelas 7A, ini modelnya. Ini masalah saya. Kemudian Pak Wahid kan mengajar IPS di kelas 7A, di kelas yang sama. Ini masalah dia dapat. Saya seperti ini loh. Prosesnya di dalam itu seperti inilah kegiatan siswanya. Itulah nanti kita berembuk. Nah, lanjutannya di kegiatan MGMP itu. Disitulah kita ungkapkan. Saya mengajar ini masalah saya. Guru mengajar ini masalahnya ini. Saya berembuk sehingga untuk menemukan strategi apa yang cocok dengan kelas itu. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan perubahan paradigma ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Alhamdulillah ya. Ini baru materi awal sudah banyak yang respon. Jadi harapannya kita teori kontrol tentang dunia ya, itu paradigmanya kita ke depan. Dan untuk strategi-strateginya nanti tentunya seperti Pak Karma sampaikan perlunya kerjasama nanti ya. Nah, kita lanjut. Iya, tadi materi kedua setelah perubahan paradigma belajar, kita ke disiplin positif. Yang kita dengar selama ini, saya pribadi, saya tidak tahu kalau teman lain, tapi kalau saya
Dulu-dulunya cuma taunya disiplin. Ternyata ada disiplin positif, ya. Ya, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin yang kita coba terapkan kepada dirinya kita dan juga kepada anak didiknya kita, ataupun kita sebagai orang tua dari anak-anaknya kita di rumah, dengan cara yang positif, yang dimana kita berpusat pada anak-anak, bukan hanya berdasarkan aturan-aturan saja yang misalnya di sekolah yang kita buat, ya, tanpa melibatkan anak-anak itu dalam pembuatan aturan tadi, ya. Sebenarnya perlu mereka dilibatkan supaya ada kesadaran dari dalam dirinya mereka, ya. Kemudian disiplin menurut KHD, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebenarnya adalah berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Nanti ada aturan seperti ini baru saya bergerak, tidak. Bahkan konsep merdeka belajar, semakin kita merdeka, semakin kuat disiplin yang harus ada di dalam diri seseorang. Semakin kuat kita memaksa dirinya kita untuk terus-menerus, ya, melakukan belajar dan belajar. Disiplin itu sendiri sebenarnya pengertiannya adalah belajar. Yang terkonsep di pikiran kita selama ini adalah patuh pada aturan. Sebenarnya disiplin itu lebih kepada belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, ya. Ya, karena setiap tindakan berdasar pada nilai kebajikan universal, nilai kebajikan. Jadi ada kalau setiap aturan ataupun mungkin keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, seperti nilai kebajikan itu misalnya jujur, saling menghormati, itu yang nantinya akan kita belajar untuk tumbuhkan pada anak didik kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku berdasarkan nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Dengan adanya disiplin diri, nanti kita pribadi sebagai guru ataupun peserta didik akan setiap berbuat, melakukan sesuatu, kita tahu, oh ini kalau saya berbuat begini, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, bukan hanya aturan semata, ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menerapkan disiplin positif? Apakah sudah tepat disiplin positif yang kita laksanakan selama ini di sekolah? Dan adakah cara yang efektif untuk bisa menerapkan disiplin positif? Ya, mungkin kita tidak perlu menjawabnya sekarang. Kita bisa tanya ke diri pribadinya kita masing-masing dan kita jawab, refleksi, ya, kita refleksi ke dirinya kita. Dan mungkin kita perlu mengubah beberapa caranya kita dalam menerapkan disiplin itu sendiri. Oke, saya lanjut. Masih ada kaitannya dengan disiplin tadi. Setiap manusia melakukan sesuatu memiliki motivasi. Dan apa saja motivasi itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ini tadi terkait dengan yang Bapak Wahyudin sampaikan, ya, bahwa siswa ke sekolah itu dengan berbagai motivasi, ya, ada karena dipaksa dan lain sebagainya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini di siswanya kita biasanya pertanyaannya mereka yang muncul, kalau mereka tipe di bagian A, kalau saya tidak mengerjakan ini, saya bakal diapain? Saya akan dapat apa? Saya mau diapa nanti kalau saya tidak kerja? Kalau dikasih tugas, oh kalau saya tidak kerja tugas nanti saya dihukum. Ada perasaan tidak nyaman. Jadi bukan memang motivasi dari dalam dirinya. Kemudian ada juga sebagian siswanya kita yang hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kalau saya mengerjakan ini saya dapat apa?
Misalnya gurunya terbiasa memberikan penghargaan. Oh, nanti kalau saya kerja ini, saya dipuji-puji di depan teman saya, ya. Sebenarnya ini tidak salah, ini masih lebih baik dari yang pertama. Dan kita juga kadang guru untuk menumbuhkan siswa-siswa mengerjakan tugas itu, kadang kita memberikan penghargaan untuk awal saja, ya, karena memang anak-anak kadang perlu dikasih apresiasi, penghargaan, tapi tidak bisa berlangsung selamanya karena hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu memang benar-benar karena itu yang mereka yakini, ya, yang mereka yakini, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Untuk motivasi perilaku manusia, mungkin ada tambahan atau mungkin komentar. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, saya masuk di kebutuhan dasar manusia. Tadi motivasi. Oh iya, saya sebelum saya masuk di sini, saya kaitkan dulu. Untuk bisa mewujudkan disiplin positif ini, ya, maka siswa itu harus memiliki motivasi yang ketiga. Kalau motivasi yang pertama dan kedua, maka disiplin yang kita harapkan itu belum bisa berjalan dengan baik. Oke, kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya memperlihatkan contoh kasus. Ibu Huzaimah, perwalian kelas 7A, sedang bingung menghadapi pula salah satu siswa di kelasnya, Jibril. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Jibril yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Huzaimah, apa yang Anda akan lakukan? Apa alasan Jibril melakukan itu? Iya, biasanya kalau di sini juga orang pajak-pajak. Ya, pasti ada alasannya. Ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kita cek kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Jibril sehingga melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Siapapun dia. Yang pertama, survive, ya, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5 adalah kesenangan. Yang berhubungan dengan survive, bertahan hidup, ini tentu terkait dengan kebutuhan fisiologis, ya, bertahan hidup. Kesehatan, rumah, makanan, dan juga seks. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini kenapa dikatakan survive? Karena memang kita perlu rumah, makanan, ya, dan sehat untuk bertahan hidup. Nah, terkait contoh kasus di atas, jika Jibril menjawab karena ia lapar, misalnya dia mengambil bekal makanan temannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak menyediakan bekal, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Sehingga tentunya kita sebagai guru menghadapi persoalan yang demikian diharapkan untuk tidak serta-merta langsung memarahi, ya. Kita harus, apapun masalah yang dilakukan siswanya kita, mari kita biasakan untuk menanyakan dulu alasannya, ya. Kita menanyakan alasannya supaya kita bisa menentukan tindakan yang tepat. Kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, ya, psikologis. Kalau tadi fisiologis, sekarang psikologis. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Biasanya orang yang kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, dia suka menyendiri. Kalaupun punya teman hanya satu. Jadi sebagai guru, di sini perannya kita bagaimana kita memfasilitasi agar anak ini bisa bergabung dengan teman-temannya yang lain. Nah, untuk kasus tadi, jika Jibril menjawab karena ia senang
temannya memperhatikan dan melaporkannya pada guru, serta guru memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Ya, percaya atau tidak, orang tua siswanya kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada memang yang waktunya di rumah itu sedikit, sehingga perhatiannya ke anak-anak kurang, dan di sekolah biasanya memicu dia untuk mencari perhatian pada guru ataupun pada teman-temannya. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mereka ingin diakui bahwa mereka hebat, ya. Ini yang biasa seperti ini dia ketika terpenuhi kebutuhannya ini bagus menjadi pemimpin. Dan mereka ketika pemilihan ketua kelas biasa mencalonkan diri sendiri tanpa ditunjuk, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, penguasaan kan bisa juga dari segi materi, ya. Ketika di kelas kita harus bisa memperhatikan siswanya kita yang memang dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk dasar penguasaan. Begitu juga di lapangan. Kadang ada siswa yang memang kemampuan kognitifnya kita tahu dia kurang, maka sebenarnya salah satu yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Ya, terkait contoh kasus di atas, jika Jibril menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, si temannya tadi menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kekuasaan. Ini berbagai macam kebutuhan ini ada di dirinya kita dan di siswanya kita. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, suka mencoba hal-hal baru. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Nah, dia punya pikiran, dia mau mengendalikan orang lain, ya, dan juga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Terkait contoh kasus di atas, jika Jibril menjawab dia merasa bosan. Jadi tadi dia ambil bekal temannya ketika ditanya kenapa kau lakukan itu Jibril. Saya bosan dengan makanan yang disediakan oleh orang tua saya, itu saja, ya. Saya ingin mencoba yang lain yang temannya punya, ya. Maka dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, ya. Itu orang yang ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasannya, memang dia kadang mudah bosan. Oke, yang kelima, kesenangan. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar di antara sekian kebutuhan tadi. Untuk siswa itu, apalagi anak-anak SMP, itu kebutuhan dasar kesenangan itu yang paling tinggi, yang mereka butuhkan. Itu HP, mereka game, ya, itu bagian dari kesenangan. Bagaimana jadi di sini PR-nya kita, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena mereka ini menginginkan apa yang mereka lakukan itu menyenangkan, mereka ingin menikmati. Bayangkan bagaimana membosankannya hidup tanpa hal yang menyenangkan, ya. Sehingga mereka itu bahkan di kelas bermain, tidak pegang HP juga bermain. Berarti kita perlu mengupayakan pembelajaran yang tidak monoton, ya, yang berganti-ganti caranya. Mungkin sekali-sekali kalau seperti matematika atau mungkin bahasa Inggris ada game-gamenya, kan banyak sekarang, ya, yang bisa kita coba terapkan. Ini contoh kasus di atas, jika dia merasa senang atau lucu jika lihat temannya menangis, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kesenangan. Ya, anak-anak juga termasuk diri kita pribadi, karena kita suka nonton yang lucu-lucu di HP. Itu sebenarnya salah satu kebutuhannya kita adalah
Iya, posisi kontrol. Ini terkait dengan kita pendidik. Jadi dalam menerapkan disiplin di sekolahnya kita, ya, untuk mencapai budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. Dan mungkin kita sudah pernah melaksanakan semua, pernah berada di posisi 5 posisi kontrol ini. Hanya mungkin kita belum tahu, oh saya ada di posisi, saya pernah jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Jadi kalau penghukum, jadi ini posisi untuk kita ya sebagai guru. Penghukum itu misalnya anak-anak ada yang terlambat ke sekolah. Hukumannya gosok WC. Dia disuruh menggosok WC. Apakah ada relevannya keterlambatannya dengan menggosok WC? Tidak ada. Maka itulah yang disebut hukuman. Jika kita melakukan hal seperti itu berarti kita menerapkan posisi kontrol penghukum. Ya. Ya. Dan kadang bahasanya kita kalau kita di posisi penghukum, kita suka teriak-teriak, menunjuk-nunjuk siswa dari jauh. Oh, kau ini terlambat terus, begini terus, salah terus kau ini. Kapan mau tidak salah? Itu adalah bahasa-bahasa seorang yang penghukum. Harapannya dia mau memahami apa yang kita ucapkan, ya, padahal tidak. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau kita guru yang pembuat merasa bersalah itu, kita suka menggunakan keheningan untuk menyerang secara halus si peserta didik ini. Nah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Biasa begitu ya, ibu kan sudah sering ini, sudah pernah kasih tahu kamu seperti ini. Kenapa berulang lagi? Ibu kecewa betul dengan kamu ini. Kita dekati anaknya, ya, kita mendekati dengan suara sedih, suara halus. Itu adalah, maka kita adalah pembuat merasa bersalah. Kita menciptakan rasa bersalah pada diri anak. Saya dulu sering begitu. Saya berharap dengan dia menyadari, dia berada di posisi dia tahu dirinya salah, dia akan akan sadar. Ternyata tidak selamanya seperti itu kalau kita dapat anak yang mau menyadari, ya alhamdulillah. Tapi justru dia merasa bersalah dan mungkin akan menganggap dirinya orang yang tidak baik. Nanti dia semakin mengucilkan dirinya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Ya, kalau posisi di antara posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman, ya, jadi harapannya ini semakin naik tingkatannya, ya. Posisi teman, kadang juga kita menempatkan diri kita sebagai teman dari siswa tersebut. Kita ketika siswa berbuat hal yang kurang baik, kita berbicara dengan gaya seorang teman, ya, tidak dengan muka marah. Kita kadang menegurnya dengan senyum. Ini ada positifnya adalah kita bisa berkomunikasi dengan siswa itu dengan baik, ya, terjalin komunikasi. Tapi jangan lupa ada juga hal negatifnya. Hal negatifnya bisa saja dia ketergantungan dengan kita, dan juga kadang dia hanya melaksanakan tugas kalau sama guru tertentu yang tadi menganggapnya teman. Dan satu kali kita menolak, misalnya ada kita kita bantu dia berbuat salah, kita tidak apa, nanti ibu yang handle. Berikutnya hal seperti terjadi, kita tolak, dia akan kecewa dan tidak mau lagi memperbaiki diri. Itu negatifnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Orang yang berposisi pemantau selalu menggunakan data, ya. Itu yang utama untuk mengontrol. Data di sini seperti aturan. Kalau siswa datang terlambat, aturannya apa? Kamu tahu jam berapa kita masuk kelas? Sudah tahu.
Konsekuensinya apa kalau terlambat? Pak, misalnya sebentar jam istirahat ini, kalau sudah disepakati seperti itu, di jam istirahat menambah berapa, 15 menit, misalnya terlambatnya 15 menit juga, nanti dia harus menambah waktu belajarnya. Ya, itu seorang yang pemantau seperti itu. Kemudian manajer berarti mentor. Ini dari semua posisi kontrol, inilah yang kita cita-citakan, yang kita harapkan berada nanti sebagai manajer, ya, mentor dari siswa, di mana ketika siswa berbuat hal yang menyimpang, bagaimana kita membimbing dia, menuntun dia untuk menemukan solusinya, memecahkan masalahnya. Nah, kalau untuk manajer ini kita ketika menangani anak-anak, kita menggunakan yang namanya restitusi. Kalau di posisi pemantau yang tadi itu menggunakan aturan, stimulus respon. Apa-apa berdasarkan aturan, kalau dilanggar ada konsekuensi, ada sanksi, itu ya. Sanksi kayak tadi, misalnya terlambat, ya harus memenuhi jam setelah istirahat. Oh ya, mumpung saya ingat, ada biasanya siswa terlambat, guru tidak mengizinkan masuk, hanya lambat sedikit. Kita bahkan tidak mau mendengar apapun alasannya, kamu terlambat. Nah, harapannya kita tidak berada di posisi itu lagi, ya. Mari kita mendengarkan dulu alasannya, dan kita tumbuhkan kesadarannya supaya besok-besok tidak terulang lagi. Iya, jadi posisi manajer ini kita menggunakan pola restitusi. Restitusi itu yang bagaimana lagi? Saya nanti masuk grup penggerak baru dengar. Nah, untuk nanti akan kita bahas lagi tentang restitusi. Ya, keyakinan kelas dulu sebelum ke restitusi. Keyakinan kelas itu apa? Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas? Iya, keyakinan kepada Tuhan, itu yang kita dengar ya. Iya, yakin dan percaya. Berarti memang di sini ada kepercayaan yang dilibatkan ya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah serangkaian ya, serangkaian nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ya, dan kita tuangkan dalam sebuah kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas namanya ya, dimana nanti kalau ini di kelas ini yang buat adalah siswa, kita memfasilitasi ya. Jadi dia berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa karena mereka yang mau jalankan. Itu namanya keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Misalnya anak-anak bilang bahwa perlu kita untuk saling menghormati. Nah, saling menghormati, komitmen, jujur, itu semua ya. Nilai kebajikan yang diyakini berarti dari dalam diri. Kenapa sih mengapa keyakinan kelas? Kenapa kita tidak pakai aturan kelas saja? Kan kita sudah terbiasa dengan aturan. Kalau aturan, ya katanya kalau aturan dipaksakan, karena memang selama ini aturan itu hanya dari satu pihak. Kita tidak menawarkan siswa, hanya sudah ada aturan sekolah itu seperti ini, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini dan ini. Nah, kalau keyakinan kelas, siswa sendiri nanti kita fasilitasi mereka apa yang kamu yakini, ya, yang perlu dan penting untuk kita terapkan di kelas ini, misalnya keyakinan kelas, supaya keberlangsungan belajarnya kalian itu berjalan dengan baik, kalian nyaman belajar. Ya, jadi tujuannya keyakinan kelas itu supaya lingkungan belajarnya siswa itu nyaman, aman. Kemudian tadi sudah terjawab ya, mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas ya, itu tadi karena aturan kelas itu bersifat memaksa ya, dan
terkait dengan pertanyaan nomor 3. Hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Jadi ini yang sudah saya terapkan di kelas 7A ya. Harapannya nanti ini Bapak Ibu juga menerapkan di kelas masing-masing ya. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas yang pertama adalah bahasanya positif, tidak negatif. Saya kasih contoh. Kalau biasa kita buat aturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dan dia spesifik itu kalau aturan per poin. Kalau dia keyakinan kelas, dia umum. Kalau membuang sampah sembarangan itu bagian dari kira-kira apa? Kalau tidak buang sampah sembarangan berarti bersih. Maka mungkin kita ambil adalah kebersihan. Iya, kita ambil menjaga kebersihan. Iya. Kemudian lagi, tidak nyontek pada saat ulangan. Itu kalau kita masukkan di keyakinan kelas lebih ke jujur. Bagian dari jujur. Jadi kalau siswa nanti misalnya bermasalah, tidak menunjukkan sikap jujur, dia nyontek, kita tanya nilai keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, misalnya. Oke, jujuran. Ya. Tidak boleh panjang-panjang itu. Kalau keyakinan kelas paling banyak 6 atau 6 kalau tidak salah. Jadi kalau kalau aturan kan biasanya banyak sampai 10. Tapi kalau keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Kenapa tidak usah banyak-banyak? Supaya mudah diingat, bahkan dihafal, supaya mereka tahu, oh nomor 1 ini, nomor 2, nomor 1 belajar. Kami meyakini bahwa semua peserta didik itu penting untuk belajar dan mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini kemarin saya buat tidak banyak di kelas 7A. Ya, coba ini video kita simak, nanti saya skip sedikit.
Pembuatan keyakinan kelompok itu dia ada satu taman bekerja kelompok atau bagaimana pembelajaran kelompok. Maksudnya pembuatan kelompok ini berlaku di kelompok pada saat kita kerja kelompok selanjutnya. Maka satu kali saya kita karena kalau dia begini makan waktu juga loh. Karena satu kali saya siapa yang buat itu? Untuk makan pelajaran atau kelas? Untuk keyakinan kelompok belum makan. Saya kira kalau keyakinan kelas itu memang balik kelas, tapi kalau kelompok kan maksudnya dalam kerja kelompok ini sebenarnya begitu. Gimana kelompok dulu nanti disatukan jadi nilai kelas. Oh, pembuatan keyakinan kelas ini jadi kelas. Oh iya, disatukan pendapatnya mereka yang sama. Kita baca sama-sama. Oke, semuanya.
Iya, jadi kita sudah nonton bersama video penerapan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas di 7A. Jadi ini harapannya nanti banyak cara ya, bukan cuma seperti tadi bisa langsung anak-anak diarahkan. Jadi harapannya nanti teman-teman sekalian bisa menerapkan di kelas masing-masing. Oke, ini foto kegiatan ya, saya dokumentasi. Oke, ini respon murid, tidak lama. Hai Dina, boleh minta tanggapannya tentang keyakinan kelas? Sehingga kami membuat keyakinan kelas kami jadi saya juga lebih semangat belajar dan dekat rumah. Terima kasih. Ada rumah di sini. Iya, pasti muncul di pikirannya kita. Kalau dapat siswa yang bandel ya susah, tapi itulah PR-nya kita. Kapan bisanya kalau kita tidak mencoba? Nah, sekarang refleksi saya sebagai calon guru penggerak. Keyakinan kelas di kelas 7A membawa perubahan positif. Siswa lebih mudah diajar berkomunikasi, kelas menjadi lebih bersih dan nyaman dari sebelumnya. Mereka memahami keyakinan kelas sebagai hal penting dan perlu diterapkan pada diri masing-masing untuk kebaikan pribadi maupun kelas. Kemudian dari hasil, jadi setelah diterapkan ini, saya mengamati ya, ada 2 orang murid yang sering ya belum menunjukkan salah satu keyakinan kelas tentang kerapihan. Ada deh. Ya, jadi itu PR-nya saya ya dan PR kita semua untuk. Kemudian setelah saya mengamati memerlukan waktu untuk bisa mewujudkan semua poin-poin yang ada di keyakinan kelas. Perlu komitmen tekad untuk mengefektifkan keyakinan kelas dan tentu tidak lupa kolaborasi dengan guru lain ya, karena bukan hanya saya di kelas 7A, begitu juga di kelas lain. Iya, rencana perbaikan ke depan ya. Setiap awal tahun pembelajaran, jadi ini bisa kita bicarakan nanti ya. Ini hanya rencana saya ya, perbaikan. Setiap awal tahun pembelajaran, setiap kelas perlu membuat keyakinan kelas untuk menjadi landasan perilaku dalam kelas dan juga menjadi penyelesaian konflik ya, dasar penyelesaian konflik. Memastikan keyakinan kelas efektif. Jika ada nilai keyakinan yang kurang efektif, bisa melakukan penggantian dengan yang mudah untuk dilaksanakan. Kemudian bagi siswa yang belum menunjukkan keyakinan kelas, dituntun dengan restitusi. Sesama teman di kelas saling mengingatkan. Siswa bisa menjadi manajer bagi diri sendiri. Ini cita-cita ya. Kerjasama antar guru sangatlah utama untuk mewujudkan budaya positif. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dari tadi kita sebut-sebut restitusi. Iya. Jadi restitusi itu merupakan salah satu penyelesaian ya yang kita gunakan terhadap siswa. Jika ada siswa yang menyimpang atau melanggar peraturan sekolah, alangkah baiknya kita menerapkan restitusi. Kalau siswa tersebut belum mampu diajak untuk komunikasi, maka bisa kita menerapkan yang namanya tadi posisi teman dengan pemantau. Kalau manajer menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi ini, misalnya ada siswa yang terlambat ke sekolah, maka yang pertama kita lakukan adalah dengan menstabilkan identitas. Ada 3 poin ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya, setelah kita panggil dan kita tahu, kita nantinya kita katakan ke dia ya, kayak tadi itu, kamu terlambat. Iya. Tahu kalau kamu terlambat. Iya, saya harusnya masuk jam sekian. Nah, ini anak nantinya sudah terbebani karena dia tahu dirinya berbuat salah. Maka kita harus stabilkan dengan mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Nah, ibu guru mau tahu alasanmu terlambat itu apa, ya? Kita tanya seperti itu. Kita validasi tindakannya salah. Kamu tahu kalau terlambat itu bukan hal yang baik, iya. Nah, coba ceritakan alasannya. Setelah kita mendengarkan alasannya, maka nanti kita tanyakan keyakinannya. Tentunya setelah kita membuat keyakinan kelas. Misalnya tadi dia datang terlambat, berarti poin keberapa? Poin keempat, tepat waktu. Maka kita kira-kira kalau kamu terlambat itu keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Oh, tepat waktu. Kira-kira akan ada masalah tidak kalau besok kamu tidak terlambat lagi? Nanti dia akan, tanpa kita memberi dia solusi, dia akan mencari sendiri solusinya. Dia akan bilang, saya tidak akan terlambat lagi. Ada dari dalam dirinya, tidak usah dimarah-marah. Besok jangan terlambat lagi, tidak usah. Ya. Cukup kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menyadari bahwa oh, saya harus seperti ini. Itulah gunanya ada keyakinan kelas, dan ketika ada yang menyimpang jangan menghukum. Intinya Bapak Ibu, mari kita hindari yang namanya menghukum, ya. Dan yang terakhir itu kita lakukan restitusi. Kalaupun memang siswanya kita masih perlu diberi konsekuensi, tidak apa-apa, tapi kita berjalan ya menuju restitusi. Posisinya kita sebagai manajer. Oke, ada pertanyaan? Iya, silakan. Oh iya. Makin ramai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, memang teori ini luar biasa, sangat bagus. Sudah cukup. Tetapi kadang teori itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Nah, sekarang namanya manusia itu kan menginginkan bahwa teori itu bisa sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, saya usul, saya katakan sekali lagi bahwa kadang teori itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Jadi begini, dan kedua, orang itu kadang percaya ketika teori itu berbanding lurus dengan dan mampu menyelesaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kan seperti itu. Oleh karena itu, untuk menguji bahwa ini adalah sebuah teori yang bisa kita buktikan, kita cari kelas yang kita pikir yang paling akurat ya. Kita ujian, ini pengujian kan? Kelas yang B misalnya, no? Kita uji apa benar bahwa dengan teori seperti ini mampu menyelesaikan sebuah masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sangat menarik karena saya lihat kalau ini diterapkan di perwalian kayaknya memerlukan waktu yang besar. Ya, kira-kira begitu. Saya sarankan ke depannya bisa diterapkan pada saat ospek, orientasi siswa itu diterapkan. Ya, apa istilahnya? MPLS. Bagus diterapkan. Karena ini adalah sebuah hal yang baru. Ya, mudah-mudahan ini tadi bisa merubah paradigma selama ini yang artinya kan teori apa yang kita terapkan saat ini kan apa yang dulu pernah diterapkan dengan orang sebelumnya. Kan teori kita ini kalau istilahnya dalam sebuah buku sama wajib, ini teori kuda Jepang. Kuda Jepang itu kan tumpang, kuda Jepang. Namun saya pernah dapat sebuah masalah. Anaknya Om Aswin itu, minta maaf sebelumnya. Di Asma Wijaya itu Pak. Saya bilang, Pak, saya sudah capek kasih tahu ini Asma Wijaya.
saya sudah tegur, saya pernah saya kasih berdiri, tidak ada juga bisa berubah. Nah, dia kasih tahu saya begini, karena ternyata anak ini latar belakangnya dari orang timur. Dia bilang, kita dalam dulu harus dipukul sedikit, harus keras-keras sedikit. Ya, itu bisa berubah. Dan memang benar, itu anak ada perubahan tapi tidak semaksimal yang kita dapatkan. Jadi mungkin lebih bagus kita identifikasi dulu, betul kami bilang tadi, identifikasi dari siswa itu sendiri. Kan siswa ini beda-beda karakter, ada yang psikologinya itu nanti kerasi baru bagus, ada yang ditegur satu kali sudah bagus, ada memang sudah orang Jawa bilang dari sononya memang sudah teratur. Ada hubungannya yang saya katakan tadi nih, bahwa siswa itu ada yang sekedar hobi, ada yang dipaksa, ada memang menganggap bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Dan sebenarnya kuncinya kalau anak-anak ini mampu kita rubah adalah kita rubah dulu cara berpikirnya, bahwa sekolah itu adalah sebuah kebutuhan yang mampu merubah hidupnya itu jadi lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, kasih. Ya, terima kasih. Saya penjelasannya sangat menarik. Jadi yang perlu kita sebelum kita melaksanakan teori kita di dalam refleksi kepada dirinya kita dulu, apakah teori yang disampaikan ini dulu. Kalau saya sih, saya harus paham dulu teorinya ini, karena saya tidak mau meraba dengan sesuatu memberikan ke anak kalau saya tidak betul-betul paham terhadap teorinya ini. Ya. Jadi kalau kita hanya ini begini terapkan ke siswa, saya kira itu ketika ada timbal baliknya kita tidak bisa mencari strategi tanpa kita pahami konsep ini dulu. Jadi bagi saya harapannya kepada terutama kepada diri saya pribadi dan juga mungkin kepada teman-teman, kita pahami apa makna dan fungsi dari adanya teori yang kita praktekkan tadi, yang diawali tadi dengan pengetahuan perubahan tentang dunia. Ada dua tadi yang saya mau kaitkan tentang paradigma itu dengan motivasi siswa. Nah, itu saya mengambil benang merahnya di situ sebelum kita masuk ke sini. Ya, jadi ada tadi keinginan siswa dengan kebutuhan yang berapa itu yang dikaitkan dengan itu, sehingga dalam proses kita membimbing atau mendidik siswa kita itu kita bisa tahu persis ya, seperti apa karakter. Tadi dikaitkan dengan karakter. Tentu karakter itu terkait dengan 12 kecerdasan sekunder siswa tadi. Iya, 12. Nah, itu juga yang perlu dimasukkan, karena dengan adanya 12 kecerdasan sekunder itu akan mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Iya, akan mempengaruhi. Seperti saya ungkapkan tadi, ada yang kinestetik, ada yang sifatnya orator, ada yang verbalisme. Nanti dia baca-baca apa dia lihat. Ada yang sistem kasih orator itu berceramah, suka berbicara. Makanya di kelas itu ada siswa yang mengeluh, ada siswa suka bercerita kalau guru menjelaskan. Itu memang kecerdasan sekundernya dia sifatnya orator. Nah, itulah yang akan kita gali ke dalam diri siswa berdasarkan teori ini. Apa yang dia miliki oleh siswa terkait dengan karakter tadi. Makanya untuk saya, kepada teman-teman semua juga, materi ini kita pahami dulu maknanya di dalam ini, baru kita mau menjelaskan ke siswa. Saya kira itu mungkin yang poin penting yang masukan bagi saya. Jadi kita dulu paham supaya kita bagus dan berjalan seiring konsisten kita laksanakan. Jangan hanya dilaksanakan oleh beberapa guru yang lain belum paham dengan ini, sehingga nanti ketika pengambilan suatu dalam bentuk tindakan untuk pembinaan dalam hal perubahan karya yang dibuat itu, ada beberapa guru yang belum sepaham dengan apa yang dilakukan oleh guru itu, karena bukan karena berbeda untuk menolak, tetapi karena mungkin belum kita mempunyai pandangan yang sama tentang budaya positif yang ini tadi. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Pak Wahyudin dan Pak Kama. Pak Wahyudin
saya kembali Pak Wahyudin tadi mengatakan bahwa yang tadi ada siswanya yang kemudian katanya ternyata kita harus mengubah mindsetnya siswa itu sehingga dia bahwa ke sekolah itu untuk belajar ya. Nah, caranya bagaimana? Tentunya dari kita guru ini yang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bagaimana caranya tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak didik untuk belajar? Tentunya dengan melakukan pembiasaan baik ya. Pembiasaan baik yang awalnya mereka tidak terbiasa tapi kita mencontohkan, kemudian mereka mengikut ya, kita menggerakkan dan mereka tergerak untuk bergerak, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan membudaya di kelas dan di sekolah kita. Kemudian mau menguji di suatu kelas. Jadi sekali lagi namanya budaya positif itu bukan hal yang mudah. Hari ini kita terapkan, besok berapa bulan kemudian sudah berhasil. Impossible ya, itu sesuatu yang ya bagaimana ya. Tapi kita tidak boleh juga bertutup mata atau berpikir bahwa itu tidak akan berhasil. Ya, kita guru itu adalah menuntun. Jangan pernah berhenti ya, berharap untuk hal merubah. Bagaimana kita menuntut anak-anak supaya kembali ke jalannya. Jadi dari kita, seperti Pak Kama sampaikan, pola pikirnya kita, paradigmanya kita dulu dari guru ya, yang perlu kita ubah dan kita jalan bersama. Dan insya Allah akan kita imbaskan kepada anak didik kita dan membawa sekolah kita menjadi sekolah yang aman dan nyaman ya, dan berbudaya positif. Iya. Ya, saya pernah menerapkan restitusi di sini, tapi hanya praktek ya. Boleh dilihat sebentar baru.
Terima kasih Ibu narasumber. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya adalah kesimpulan dan refleksi dari calon guru penggerak. Mungkin itu sebagai statement akhir, sebagai kesimpulan dari apa yang kita laksanakan pada beberapa jam atau siang hari ini. Terima kasih. Ya, kami persilakan kepada calon guru penggerak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan pengimbasan hari ini, kesimpulan yang pertama yang apa yang bisa saya simpulkan, yang pertama, alhamdulillah semua rekan-rekan guru sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dan banyak pengalaman dan pemahaman yang kita peroleh bersama, ya. Kemudian dan budaya positif itu sendiri ternyata sudah banyak rekan-rekan guru yang memiliki pemahaman, ya, dan saya juga berdiri di sini menerima pemahaman Bapak Ibu guru. Jadi budaya positif, kesimpulan lainnya, budaya positif kita sepakat untuk melaksanakan di sekolah kita, dan tentunya tidak butuh waktu yang singkat. Kita memerlukan waktu yang lama, namun kita komitmen untuk terus-menerus melakukannya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas, karena itu yang pertama kita akan terapkan di kelas. Jadi setelah kegiatan pengimbasan hari ini, apakah kita sepakat untuk para wali kelas untuk menerapkan di kelas masing-masing? Siap, sepakat. Oke, terima kasih ya. Jadi salah satu kesimpulannya kita adalah akan menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan kita akan berkolaborasi saling membantu. Kemudian refleksi atau evaluasi, ya, evaluasi yang bisa setelah kita melakukan rangkaian pengimbasan hari ini. Refleksi saya menyadari, ya, yang pertama, pemahaman yang saya berikan seperti inilah, dan saya akan terus memperbaiki diri, ya, untuk menggali dan meningkatkan potensi saya, dan saya akan imbaskan kepada teman-teman. Dan juga harapan saya, teman-teman yang semua berkompeten, tentunya mari kita jangan menutup diri, ya, untuk saling bekerja sama, ya, untuk kebaikan sekolah kita ke depan. Kira-kira itu refleksi dari saya. Terima kasih. Sekolah yang menentukan kerjasamanya kita, ya, agar anak didiknya kita lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jadi selanjutnya sebagai acara terakhir kita adalah penutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah antusias mengikuti acara kegiatan pengimbasan oleh calon guru penggerak kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah diberikan, berbagai pengalaman ilmu dari rekan guru kita ini akan memberi dampak positif kepada kita untuk berubah sesuai dengan paradigma pendidikan saat ini, dan juga bisa mengimbaskan kepada anak didik kita khususnya di SMP 1 Bungku Timur, dan juga akan bermuara dan berimplikasi kepada pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Morowali. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.